warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hawana, guru penggerak angkatan 9 dari SD nomor 13 Peruko. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Suryaningsi SPD yang mengajar di kelas 5 SD negeri nomor 13 Peruko. Assalamualaikum Bu Ningsi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Bu. Sebab saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Bu. Nah Bu, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra observasi? Yaitu sebagai kegiatan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih baik dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bu. Oh iya Bu. Ini Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuannya apa ya Bu? Berdasarkan rancangan yang sudah saya tuliskan di sini ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan dan dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf, dan teks hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang diperdengarkan dengan cermat. Dan yang ketiga, peserta didik menuliskan rangkuman hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaedah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan yang disempurnakan. Begitu ya Bu? Oh, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau yang Ibu inginkan? Baik, Bu, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya menggunakan hasil telaah struktur pada teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Begitu Bu. Baik Bu. Jadi Bu, area yang ingin Ibu capai adalah bagaimana aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Kemudian kita ingin mendengarkan lagi nih Bu. Bagaimana cara rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, metode, atau model pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Kemudian saya akan melakukan kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. PBL Bu. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, ya tanya jawab dan penugasan Bu. Oke baik Bu, jadi rencana yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional dengan menggunakan PBL dan juga diskusi kelompok dan kemudian penugasan. Baik Bu, kemudian media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas itu apa ya Bu? Ya Bu, mungkin saya akan menggunakan beragam contoh laporan teks hasil observasi, kemudian LKPD, menggunakan PowerPoint atau laptop Bu. Oke baik Bu, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan belajar tersebut? Di hari apa atau di kelas berapa? Ya, kebetulan saya ada jadwal pada hari Rabu di jam ke-5 dan ke-6 di kelas 5B Bu. Oke baik Bu, nanti di hari Rabu depan pada jam 5 sampai 6 kita bertemu kembali ya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi yang juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik ya Bu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya gambarkan media apa yang akan saya gunakan, metode yang akan saya gunakan. Ya, setidaknya sudah mempersiapkan dan sudah memiliki gambaran dari percakapan yang sudah kita lakukan Bu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktu
waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam praobservasi, dan kita bertemu kembali dengan observasi kelas Rabu depan ya Bu. Baik Bu. Ya, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalam. Terima kasih Bu Nisli. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam.